Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul untuk beribadah di hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan diri kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, untuk memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau telah kumpulkan kami di sini walaupun jarak yang jauh ya Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah, Engkau mau berkati ibadah kami pada hari ini, kiranya berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hai dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 70 ayat 1 sampai 6. Mari bermazmur. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Adik-adik dipersilakan duduk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu ya di rumah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan agar kami masih bisa memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak layan kami yang berada di rumah, kiranya Engkau mau terus jaga kesehatan mereka Tuhan, dan biarlah mereka dapat mengerti apa yang kakak-kakak layan akan ajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 3 sampai 9 yang berbunyi, Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung.
Dikelupasnyalah kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, adik-adik tahu nggak Yoel itu siapa? Nah, Yoel itu adalah salah satu nabi yang tinggal di Yehuda. Nah, Nabi Yoel ini bekerja di kerajaan Yehuda di Bait Allah. Adik-adik tahu nggak kerjanya nabi itu seperti apa? Nabi itu mempunyai tugas untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, Nabi Yoel ini bertugas sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel bertobat. Karena pada saat itu bangsa Israel adalah terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk ataupun keras kepala, dan juga bangsa yang menyembah berhala. Jadi Nabi Yoel memperingati bangsa Israel untuk bertaubat. Nah, adik-adik, namun bangsa Israel itu sangat sulit untuk bertaubat. Mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, Nabi Yoel tadi memperingati bangsa Israel bahwa akan terjadi wabah. Wabah apa? Nah, wabah itu wabah belalang. Jadi wabah belalang akan terjadi di Israel pada saat itu. Nabi Yoel sudah memperingati bahwa akan terjadi wabah belalang yang menyerang bangsa ini. Nah, belalangnya ini nggak cuma 1-2, dia sangat banyak. Bisa dilihat seperti gambar di sini tuh. Dia bisa banyak sekali berterbangan di kota-kota. Nah, efeknya adalah ke pertanian yang berada di bangsa itu sendiri. Makanan-makanan mereka habis, semuanya habis dimakan oleh belalang ini, wabah tersebut. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa wabah tersebut terjadi di bangsa Israel? Wabah tersebut terjadi karena bangsa Israel tidak mau bertaubat. Padahal Nabi Yoel sudah memperingati untuk bertaubat, tapi tetap saja melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menurunkan wabah belalang tersebut ke kota Israel supaya bangsa Israel itu bertobat. Nah, adik-adik nggak mau kan pasti dihukum seperti bangsa Israel. Nah, adik-adik biar nggak dihukum gimana? Adik-adik harus menuruti apa yang orang tua adik-adik bilang. Contohnya kalau adik-adik pulang sekolah, jangan langsung main ke rumah temen. Adik-adik pulang dulu ke rumah, izin dulu sama orang tua. Kalau misalnya orang tua adik-adik nggak bolehin, adik-adik harus nurut. Misalnya, "Ma, aku mau ke rumah temen dong." Terus mamanya bilang, "Nggak boleh, kamu kan pulang sekolah, kamu tuh istirahat, tidur siang." Nah, adik-adik tuh harus mendengarkan, karena ketika orang tua adik-adik memberikan nasihat, itu untuk kebaikan adik-adik sendiri, gitu. Nah, apalagi contoh lainnya, seperti Nabi Yoel, adik-adik harus memberitakan kebenaran dan firman Tuhan. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik, misalnya di sekolah. Teman kamu mau minta jawaban kamu nih, terus kamu bilang, "Nggak boleh, kata guru kan nggak boleh nyontek, kita harus ngerjain sendiri-sendiri." Nah, itu adalah salah satu contoh kecil yang adik-adik bisa lakukan agar adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan dengan melakukan kebaikan, gitu. Nah, sampai situ dulu adik-adik. Sampai bertemu di hari Minggu selanjutnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama dengan orang bijaksana yang memberi
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala berkat untuk hari ini ya Bapa, terutama kami anak-anak-Mu bisa beribadah bersama lagi walaupun jarak yang jauh. Bapa, kami bersyukur atas kesediaan kakak-kakak layan mau melayani-Mu hari ini. Bapak mau berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Ada Kak Via, Kak Egi, Kak Selsi, Kak Karel, Kak Jovan, dan Kak Vinci. Kami serahkan pendidikan, pekerjaan, bahkan pergumulan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Bapak juga mau berkati kakak layan yang lainnya. Pakai kami selalu Tuhan sehingga ada kesediaan untuk melayani-Mu di PA ini. Bapak yang baik, Engkau tahu bahwa dunia ini sedang dilanda bencana yaitu virus corona. Bapak mau pulihkan dan kami yakin percaya Engkau selalu melindungi kami anak-anak-Mu. Kami serahkan juga bangsa kami ya Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu sehingga bangsa kami bisa pulih dan bisa beraktivitas kembali. Berkati juga pemerintah agar kebijakan yang dibuat adil dan sejahtera bagi seluruh warga di Indonesia. Bapak juga mau selalu berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kami, anak-anak-Mu sebagai rakyat, juga Bapak mau ajar agar selalu taat kepada pemerintah, di mana pemerintah adalah wakil-Mu. Berdoa juga untuk gereja kami, GPI Betorsina, yang minggu lalu sudah genap 50 tahun. Kiranya walaupun di dalam keadaan ini, gereja kami selalu dan dapat menjadi berkat bagi sekitarnya. Tak lupa juga berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu Evi, dan keluarganya. Berkati juga pergumulan hidupnya dan Tuhan selalu pimpin dan sertai setiap kegiatannya. Kami juga mau berdoa bagi majelis-majelis dan para jemaat agar juga senantiasa selalu sehat. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, terutama yang terkena COVID-19. Bapak mau pulihkan mereka dan berkati mereka, dan kami serahkan juga segala obat-obatan dan tenaga medis ya Bapak, sehingga mereka bisa pulih dan sembuh seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, kami juga mau berkati untuk orang-orang yang terlibat dalam pencegahan virus COVID-19 ya Bapak, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau mau berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati juga keluarganya sehingga mereka juga bisa selalu semangat dan tetap sehat untuk menyembuhkan para pasien-pasien COVID-19 ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua adik klien kami serahkan pekerjaan dan kesehatan mereka ya Bapak, sehingga mereka bisa senantiasa selalu menemani adik klien kami ya Bapak. Untuk minggu ini terkhusus kami ingin berdoa untuk adik klien kami, yaitu adik putra dan adik putra Yeris, Batia Josephine, dan Timotius Barnes Naibaho ya Bapak. Kami serahkan mereka dalam pendidikan mereka, dalam kesehatan mereka, bahkan Engkau mau selalu berkati mereka supaya mereka menjadi anak yang taat akan Engkau dan orang tuanya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan ya, disiapin ya persembahannya. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman yang tadi dapat menjadi berkat dan teladan bagi adik-adik dan juga kakak layan ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan gereja-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengelola, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Ampuni kesalahan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Engkau memberkati kami, biarlah kami selalu sehat terus ya Bapa. Engkau juga memberkati adik-adik kami, supaya mereka selalu semangat dalam menjalankan aktivitas di rumah mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ampuni kesalahan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami. Hai dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus